Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu tuh kurang srek kalau adiknya ngekos. Ayah, Cumi, gak cuma jahat, Mas. Sakit kamu. Aku sama kamu, itu suami aku. Film Ipar Adalah Maut menjadi salah satu film yang dinantikan oleh masyarakat. Film ini diadaptasi dari kisah yang sebelumnya sempat viral di platform TikTok pada tahun 2023 lalu yang dibagikan oleh akun @elizasifa. Cerita ini menjadi sorotan lantaran mengisahkan seorang suami berselingkuh dari istrinya dengan orang ketiga adalah adik sang istri alias adik ipar. Karena disorot banyak orang, cerita ini pun diangkat menjadi film oleh MD Entertainment berjudul Ipar Adalah Maut yang diproduseri oleh Mano Punjabi. Sontak, pemilik akun yang menceritakan kisah tersebut menandatangani surat persetujuan dan akhirnya diangkat ke layar lebar. Dengan kisah yang diangkat dari realitas yang kompleks, Ipar Adalah Maut diharapkan menjadi salah satu tontonan yang memikat perhatian penonton dan juga menjadi pembelajaran. Michelle Ziudit, Deva Mahendra, dan Davina Karamoy didapuk sebagai pemeran utama dalam film Ipar Adalah Maut. Selain mereka bertiga, ada beberapa aktor yang akan ikut berperan di film ini. Di antaranya ada Alessa Fadilah, Dewi Irawan, Devina Aurel, Asri Welas, Nyimas Ratu Rafa, Dobby Armstrong, Adam Farel, Rukman Rosadi, Akbari Nor, Susilo Nugroho, dan Aditya Novika. Berdasarkan cerita yang diangkat oleh Elizasifa, Ipar Adalah Maut menceritakan rumah tangga Aris diperankan oleh Deva Mahendra dan Anissa diperankan oleh Michelle Ziudit. Nisa memiliki seorang adik perempuan yang bernama Rani diperankan oleh Davina Karamoy dan mereka tinggal di rumah yang sama. Setelah Aris dan Nisa menikah, Rani pun masih tinggal bersama kakaknya. Karena ibu Nisa khawatir Rani untuk tinggal di kos, ia pun meminta tolong agar Rani bisa tinggal bersama dengan pasangan tersebut. Kehidupan pernikahan Aris dan Nisa awalnya berjalan normal sebagaimana pasangan lainnya. Mulanya, Nisa menyadari perubahan tingkah laku dari Aris, namun pikiran itu selalu disangkal Nisa dengan terus berpikir positif. Namun seiring berjalannya waktu, Nisa mulai sadar dengan perubahan sikap sang suami. Rumah tangga Aris dan Nisa terlihat semakin menunjukkan perubahan yang kurang baik. Kehidupan pernikahan mereka pun perlahan tergoncang. Pasalnya, Rani diketahui kerap memancing hasrat suaminya. Nisa cemas dan khawatir bahwa suaminya bisa tergoda oleh adiknya, terutama karena Rani sering berpakaian minim yang seharusnya tak dilakukan sebagai adik ipar. Terkadang, saat Anissa sedang bekerja, Rani dan Aris harus berduaan di rumah yang menambah kekhawatiran Anissa. Nisa semakin khawatir karena Aris kerap mengobrol dengan Rani, bahkan sampai pada hal yang tak seharusnya dibicarakan keduanya. Kedekatan Aris dan Rani semakin mesra, hingga keduanya pun saling bersentuhan fisik hingga berciuman untuk pertama kalinya ketika Rani meminta bantuan Aris dalam mengerjakan tugas belajarnya. Nisa yang mengetahui hal tersebut pun dibuat kaget dan tak tahan. Insiden mencium antara Rani dan Aris terus berlanjut, bahkan ketika Anissa berada di rumah. Saat hampir ketahuan oleh kakaknya, Rani berhasil mengelak dengan alasan meminta tolong untuk memperbaiki sesuatu di dapur. Nisa pun memilih keluar rumah, namun kembali karena mengambil barang bawaannya yang tertinggal. Rani sendiri diketahui sudah memiliki pasangan bernama Yusuf yang kemudian keduanya menikah. Namun nyatanya, ikatan cinta terlarang Rani dan Aris belum berakhir dan perselingkuhan itu pun pada akhirnya terungkap dan diketahui oleh pihak keluarga Yusuf dan Rani. Hingga akhirnya, perbuatan Rani dan Aris terungkap saat Rani telah mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Aris. Rani kemudian memutuskan untuk pergi dan mengajukan perceraian dari Yusuf. Rani juga mengakhiri hubungannya dengan Aris. Konflik dalam rumah tangga Aris dan Nisa serta Rani dan Yusuf pun semakin menjadi-jadi. Ditambah dengan meninggalnya mama Rani yang sakit demensia dan semakin parah saat mengetahui kelakuan sang anak. Tak lama setelah kepergian ibunya, Rani meminta dukungan finansial dari Nisa untuk merantau ke Jakarta setelah bercerai dengan Yusuf.
Sementara itu, Nisa sendiri juga telah mengalami perceraian dengan Aris. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Temukan jawabannya ketika sudah tayang di bioskop nanti. Namun, belum ada informasi tanggal perilisan penayangan di bioskop. Kemungkinan besar film Ipar Adalah Maut akan tayang pada Mei 2024 mendatang. Jadi, siapkan waktu kalian dan masukkan film ini ke dalam list tontonan kalian ketika berada di bioskop nanti. Nah, itulah informasi dan sinopsis singkat tentang film Ipar Adalah Maut. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara subscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.